guru-guru ya, seperti itu. Jadi juga sebagai guru, sebagai mahasiswa, jadi terus tetap bisa mengembangkan keilmuannya, seperti itu. Kemudian pesan beliau juga, jika ingin apa ya, teman-teman ingin mengadakan acara dan sebagainya juga bisa memanfaatkan ini ya, para pengajar yang ada, dosen pengajar yang ada di UT untuk lebih memeriahkan suasana seperti itu. Karena kita dosen-dosen PAU juga cerah ceria, terus apalagi ya, semangat gitu ya, semangat membara untuk terus bisa bersama dengan teman-teman mahasiswa PAUD. Dan juga beliau berpesan titip kepada Ibu Rismawati Muntil untuk memberikan apa ya, banyak sekali ilmu gitu ya, dan juga pengetahuan sekaligus pengalaman bagi para mahasiswa agar apa ya, semakin menambah wawasan dan juga menambah apa ya, ya wawasan keilmuan utamanya ya, sehingga ke depannya teman-teman ini bisa mengimplementasikan di lingkungan sekitarnya, di sekolah, di lembaga PAUD, dan di apa ya, di lembaga-lembaga yang memang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, seperti itu. Kurang lebihnya cukup sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan yang dari yang saya ini ya, teruskan gitu ya pesan dari Bu Tatmi. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, dan mohon maaf apabila dari saya sendiri apabila banyak kesalahan mungkin dalam menyampaikan pesan atau mungkin mewakili Bu Tatmi. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Muftia sudah menyampaikan sambutannya dengan pantun yang membuat kita ini hilang ngantuknya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, Iya, sama-sama. terima kasih Bu. Selanjutnya sambutan terakhir dari narasumber kita hari ini, Ibu Bidan Rismawati Munte, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Magister Kebidanan, sekaligus akademisi, sekaligus juga selaku dosen pengajar di Universitas Terbuka. Silahkan Ibu menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Bu Novita. Sudah dengar suara saya? Sudah Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Karena ini kata sambutan, jadi biasanya enggak lama-lama, itu enggak boleh lama-lama. Yang pasti apresiasi luar biasa saya ini buat ibu-ibu dari Porpaut ya, keren banget gitu. Bahkan dapat salam nih dari Germas dan tim stunting Sumut. Is okay. Salam buat teman-teman penyelenggara hari ini. Keren banget, ini diapresiasi langsung oleh ketua Germas kita. Kemudian juga salam jumpa nih buat Mutia. Saya baru ketemu nih dari Salam sejak jumpa, 2000, Ibu. ya 2010 sudah Saya juga. bergabung menjadi Iya, kok saya tutor. nyubi Bu di UT. Mohon izin saya nyubi di UT. Baru dari Juli kemarin. Oh, Belajar juga iya, ini, banyak belajar. Iya. Tadi ini seperti iya. shock terapi Bu. Iya. Mewakili beliau, mewakili Bu Tatmi. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak mengecewakan seperti itu. Enggak, insya Allah enggak ada yang mengecewakan kalau di UPBBJ UT itu. Semua oke-oke Siap. saja. Gitu. Oke. Ya. Baik, Salam buat Ibu. Ibu Kaprodi ya, Bu Mukti. Iya, insya Allah nanti saya sampaikan Ibu. Biar nggak panjang-panjang waktunya, saya rasa kata sambutannya adalah terus bergerak, terus bersemangat, terus punya cita-cita. Itu Germas kita. Oke, silakan dilanjut untuk Ibu Novita. Baik Ibu, terima kasih sambutannya. Terima kasih juga untuk apresiasi dari Germas kita yang sudah memberikan semangat, apresiasi untuk Porpaut UT yang sudah menyelenggarakan acara webinar hari ini. Selanjutnya, susunan acara berikutnya adalah sesi inti. Dan sesi inti sekaligus di dalam sesi inti ini pemaparan materi oleh narasumber. Kita nggak mau lama-lama untuk mempersingkat waktu saja Bapak Ibu. Untuk sesi inti ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Adiana. Kak Adiana adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 4 dan Kak Adiana berasal dari Yogyakarta. Itu perkenalan singkat yang boleh saya kasih tentang
TV dari Ibu Adiana. Kak Adiana, silahkan untuk memandu acara berikutnya. Ya, mungkin Kak Adiana mungkin kendala sinyal Kak Novita. Oh, oke. Mungkin Kak Adiana ada kendala sinyal, boleh kita punya backup untuk moderator kita hari ini. Bu Semi boleh untuk menggantikan Bu Adiana? Iya, terima kasih Bu Novita. Selamat siang Sama-sama, Bu. semuanya kepada ibu-ibu dan narasumber. Mohon maaf, di sini saya akan menyampaikan yaitu alhamdulillah. Bentar nggih. Bentar Bu. Kepada yang terhormat Ibu dosen Bidan Desmawati Monte, yang terhormat di sini kami akan memperkenalkan profil beliau, yaitu sebagai dosen yang mengajar di bidang psikologis, kebidanan PAUD, dan seorang bidan berpraktik juga menyenangi di bidang pendidikan dan penelitian pengabdian masyarakat pada umumnya di masa ini yang sangat terkenal. Saya di sini mau membacakan data pribadi beliau. Nama Ibu Rismawati Monte, tanggal lahir Rantau Prapat 1 September 1979. Status mohon maaf, alamat Jalan Garu, Gang Timun, nomor 175 B, Medan Amplas. Riwayat pendidikan beliau adalah kemudian di TK Pembina Rantau Prapat, SDN 115530 Rantau Prapat, juga di SMP Negeri 2 Rantau Prapat, STK Depkes RI Medan, Pendidikan Bidan Depkes Medan, S1 Psikologis UMA, S2 Psikologi UMA, S1 Kebidanan Unpad, Pendidikan Profesi Bidan Unpad, S2 Kebidanan Unpad. Tentang keahlian beliau tidak diragukan lagi. 1. Persalinan hypnobirthing, pijat bayi, konsultan pendidikan, dan pembicara. Tidak lama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan atau menyimak dari Ibu narasumber. Perkenalan dari CV Ibu narasumber rasa sekian. Terima kasih dan saya persilakan kepada Ibu Novita. Silakan Ibu. Baik Ibu Semi, selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini kepada Ibu Bidan Rismawati Munte, SPSI, MPSI, Magister Kebidanan. Silahkan Ibu untuk memaparkan materi yang sudah Ibu sediakan sebelumnya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Novita. Tapi sebelumnya boleh host untuk bagikan saya untuk share screen. Baik Ibu, akan dibantu oleh operator kita hari ini. Silahkan Kak Stefani untuk men-share screen materi yang sudah disediakan sebelumnya Ibu. Baik Ibu, sudah di share screen Ibu. Iya, oke. Perspektif stunting. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol nih, saya mau tanya dulu nih, kakak abang atau ibu bapak semua ini
tugas ataupun aktivitas sehari-harinya sebagai apa ya? Boleh dikirim di kolom chat enggak? Baik, seluruh hadirin boleh mengirimkan untuk kegiatannya atau aktivitas sehari-harinya boleh Iya. dikirimkan melalui room chat ya Ibu, Bapak. Iya. Ada guru, mahasiswa, oke. Ada lagi? Sepertinya tidak ada. Mahasiswa rumah tangga, oke. Bekerja, iya. Guru dan mahasiswa. Oke, saya berharap ini ada yang ini ya, yang memang bertugas di puskesmas gitu ya, ataupun di posyandu yang menjadi tim dari kesehatan. Jadi nanti biar ngobrolnya kita lebih asik. Izin Bu Novita, saya dikasih waktu berapa lama ya? Izin Ibu untuk penyampaian materinya karena waktu kita sudah agak terlambat tadi, tetapi apabila waktu tadi tepat waktu, Ibu boleh menyampaikan 45 menit, tapi karena sudah keburu seperti ini, saya harap Ibu juga boleh mempersingkat waktunya untuk penyampaian materi Ibu. Baik, ya. Lanjut nih di perspektif stunting, slide yang berikutnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya nih, dari kedua gambar ini, kira-kira yang mana nih yang asli? Apakah yang berdua atau yang sendiri? Yang berdua ya Bu, yang berdua. Oke, berdua. Oke. Semua ada jawaban yang lain? Apakah hanya yang berdua saja? Kalau yang ini anak stunting tidak ya? Boleh dibantu di kolom chat aja ngobrolnya. Yang berdua, oke. Semua bilang yang berdua ini. Iya. Oke, yang satu. Oke, ada banyak. Nih, kita nanti jawabannya yang ini ya, di ulasan yang berikutnya. Oke, silakan. Dilanjut slide-nya. Nah, stunting ini sebenarnya unik. Kenapa saya katakan unik gitu ya? Ini sebenarnya adalah hal yang lebih parah kalau kita sudah mengetahui dengan yang sebenar-sebenarnya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya rasa keingintahuan, ataupun tidak ada hal-hal yang sesuatu yang harus kita gali dari stunting ini, maka kita menganggap stunting ini adalah hal yang biasa. Padahal bahaya besar itu sudah sangat besar mengintai dunia, bukan hanya Indonesia saja. Karena sudah ada di beberapa negara menyumbang angka stunting. Stunting itu sendiri ya kondisi yang gagal tumbuh pada anak usia balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama ini yang seperti apa gitu. Nah, 1000 hari pertama ini adalah awal di mana kehidupan itu dimulai. Di mana awal kehidupan itu dimulai? Apakah setelah lahir? Apakah setelah berusia 1 tahun? Tidak. Saat ibu sudah berhenti mensurasinya dan dinyatakan sudah positif hamil, maka kehidupan itu sudah dimulai. Artinya apa? 1000 hari pertama kehidupan itu sadari terdiagnosa ataupun ibu hamil itu sudah menyandang label sebagai ibu hamil. Sampai dengan proses kelahiran dan sampai dengan anak lahir sampai pada usia 2 tahun. Itu adalah 1000 hari pertama kehidupan.
Stunting ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Tadi saya bilang unik stunting ini karena apa? Karena kalau anak-anak yang mengalami dan sudah terdiagnosa sebagai anak yang stunting, maka dia akan mengalami apa? Gagal tumbuh dan gagal dalam perkembangannya. Coba Bapak Ibu sekalian ngebayangkan aja negara ini lebih dari sekitar setengahnya sajalah gitu ya, setengahnya saja masyarakat warga negara itu sudah terdiagnosa stunting. Apa jadinya? Anak-anak bangsa itu sudah tidak dapat memiliki perkembangan yang optimal. Bukankah yang tua-tua saat sekarang ini sudah harus menitikkan dan menetapkan ke hal-hal yang terindah itu kepada anak-anak usia dini, anak remaja. Tapi kalau warga ataupun masyarakat ataupun anak sudah terdiagnosa stunting, maka apa yang akan terjadi? Pertumbuhan tidak lagi sesuai dan optimal. Perkembangan sudah tidak lagi adekuat. Jadi saya sedikit nih cerita apa yang dikatakan tumbuh dan apa yang dikatakan kembang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu. Kalau yang pertumbuhan itu yang bisa kita ukur seperti apa gitu ya. Begitu bayi lahir, tinggi badan itu bisa diukur. Berat badan itu bisa diukur dan punya alat gitu ya. Jumlah gigi, lingkar kepala itu bisa diukur. Nah, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan, ya perkembangan itu ada perkembangan kognitif. Bagaimana anak-anak dapat mengelola emosinya, pengolahan masalahnya. Bagaimana perkembangan sosial dan emosionalnya itu adalah perkembangan. Bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana perkembangan motorik. Motoriknya ada motorik halus ya, ada motorik kasar. Bagaimana perkembangan seninya? Ada 6 aspek perkembangan yang memang harus selaras dan harus dituntaskan, yang harus dikerjakan oleh anak. Jadi antara pertumbuhan dengan perkembangan itu harus kompak, itu harus sama. Tapi kalau anak stunting, maka dia tidak akan memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak stunting itu? Ya gagal dalam bertumbuh, gagal dalam perkembangan. Karena apa? Ada gangguan gizi kronis. Gizi kronis yang seperti apa itu, Bu? Gizi kronis itu adalah gizi yang sudah tidak optimal yang diperoleh dari masa pembentukan, dari masa konsepsi, dari masa kehamilan ibu. Nah, stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Lah, mungkin kita menemukan di beberapa daerah, ini anak stunting, tapi hidup kok, bertumbuh kok. Ya, bertumbuh, tapi tidak dapat melakukan tugasnya, tidak dapat berkembang, bahkan sudah akan memasuki masa-masa penyakit kronis yang sudah menghinggapi kehidupannya. Penyakit kronisnya apa saja? Gitu ya. Jadi ada yang mengalami gangguan untuk dapat bicara, untuk tidak dapat bergerak, kemudian akan mengalami kegagalan jantung, adanya juga mengalami ini ya kanker di bagian kepala, itu terjadi gitu. Tapi bukan berarti ya ada anak ataupun remaja yang mengalami gagal jantung, kemudian mengalami penyakit-penyakit kronis, itu adalah teridentifikasi kepada stunting. Bukan seperti itu. Tapi ini kita sudah punya gambaran. Stunting itu unik. Kenapa unik? Karena dia sangat menggelitik bagi kita semua, dan kita ngebayangkan kalau saja masyarakat tidak segera mengantisipasi, melakukan beberapa intervensi, bukan sekedar masyarakat ya, elemen-elemen pendidikan, kemudian juga lembaga-lembaga, ini sangat mengkhawatirkan dunia ini, gitu.
Oke, silakan. Next. Nih, 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita lihat ini anak, gimana perasaannya, Bapak Ibu sekalian? Mungkin ibu-ibu guru TK nih, teman-teman yang ada di Porpaut ya, berhadapan dengan anak-anak TK. Jadi rasa kebahagiaan kita itu bisa bertambah dari apa? Dari aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu apabila anak-anak itu ternyata sudah mengalami kegagalan, sudah teridentifikasi mengalami kegagalan di dalam 1000 hari pertama kehidupannya, lalu apa yang terjadi? Jangan-jangan kita salah mendiagnosa, kan gitu ya? Atau jangan-jangan kita malah memberikan label yang salah kepada anak, padahal dia mengalami apa? 1000 hari pertama kehidupannya sudah mengalami gangguan. 1000 hari pertama kehidupan itu yang seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Dari awal masa konsepsi, ibu hamil dinyatakan positif ibu sudah dinyatakan positif hamil, berhentinya menstruasi, terjadinya pembuahan di tuba Fallopi. Nah, itu sudah terjadi kehidupan. Sampai dengan kapan? Dia lahir dan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, kira-kira anak-anak yang di usia 2 tahun itu seperti apa? Masih sangat haus dan butuh dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Hasilnya seperti apa? Kalau dia mencoret, hasilnya seperti apa? Dan dia juga selalu melakukan apa? Eksplorasi, baik itu motoriknya, apakah itu bahasanya, pengetahuannya, itu tadi dalam perkembangan-perkembangan yang akan dilaluinya. Tapi anak-anak stunting itu sudah akan terlihat pada 2 tahun usia anak tersebut. Muncul apa? Sering mengalami sakit, itu salah satunya. Tapi nanti akan kita lihat kembali apa saja yang mengidentifikasi bahwasanya anak ini memang sudah masuk dikatakan kategori anak yang stunting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah yang benar-benar sangat kita jaga. Bukan hanya pada keluarga, bukan hanya pada ibu hamil, bukan hanya dititik beratkan kepada guru PAUD, tapi semua lembaga, semua elemen. Kita sering diberikan ini ya, wejangan ataupun perintah-perintah dari pimpinan dari pusat bahwasanya sudah berapa banyak tim mengentaskan angka stunting. Apa usaha yang dilakukan oleh tim stunting? Nah, ini yang harus di-up gitu. Jadi ini kegiatan kita hari ini adalah menjadi sumber juga yang akan saya sampaikan bahwasanya ada Porpaud, ada lembaga UPPBJ UT, mahasiswanya itu tertarik loh, mahasiswanya itu pemerhati di dalam stunting, bersedia. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu stunting tapi sekilas, atau malah tidak mau berbuat apa-apa dan menganggap bahwasanya itu bukan bagian saya, itu kan ada bagiannya. Dinas kesehatan di sana yang berperan, puskesmas, bidang gizi di sana yang berperan. Oh bukan, ini masalah besar. Kita yang saat sekarang ini melakukan diskusi melalui Zoom ini, kita juga akan mengalami penurunan yang artinya kita akan memasukin pada fase kita, yaitu fase di mana kita akan mungkin menjadi lansia. Lalu yang bertumbuh itu siapa? Yang akan memegang bangsa dan negara ini siapa? Anak-anak usia dini saat sekarang inilah. Kalau anak-anak ini saja sudah ternyata teridentifikasi menjadi anak stunting, lah bagaimana? Apa yang harus kita titipkan? Apa yang harus kita serahkan? Dia gagal bertumbuh, dia gagal untuk berkembang, dia tidak mampu berbicara. Kita katakan dia mengalami space delay, gitu. Dia artinya gini ya, tidak mampu berkomunikasi yang baik, gitu. Kita mendiagnosanya dengan hal yang lain, kan?
Nah, ini yang harus kita sama-sama secara bersama-sama untuk dapat mengetahui bahwasanya stunting itu ada hal yang sangat mengerikan dan mencekam. Tapi kami tidak boleh mengatakan mengerikan dan mencekam, cukup mengatakan hal yang sangat unik dan menggelitik. 1000 hari pertama kehidupan ini harus sama-sama kita jaga. Oke, lanjut. Nah, menurut WHO di tahun 2018 anak stunting itu dipengaruhi oleh apa? Keadaan gizi buruk di dalam rahim, serta sering infeksi sebelum atau setelah lahir karena memiliki resiko lebih besar untuk sakit dan kematian. Saya sedikit apa yang dialami oleh ibu hamil gitu ya. Beberapa ibu hamil akan mengalami fenomena yang berbeda-beda. Ada mungkin yang mual, ada yang merasa biasa-biasa saja, atau ada bahkan yang tidak mau sama sekali untuk makan. Ini adalah hormon yang bekerja di sana. Selain itu, ada stimulus di dalam memori yang dia simpan tentang ibu hamil itu seperti apa. Jadi sebenarnya rasa mual itu bisa akan hilang karena apa gitu ya. Ada sebuah motivasi di dalam diri ibu bahwasanya dia sedang memberi makan ada makhluk di dalam rahimnya, di dalam tubuhnya. Nah, makan itu bukan harus banyak, tapi makan itu yang harus bergizi. Yang bergizi itu tidak mahal. Bahkan lebih mahal beli paket data. Gitu. Kenapa saya bilang lebih mahal beli paket data? Mengentaskan stunting, cara yang paling simpel itu adalah konsumsi telur puyuh 1 butir 1 hari. Mahal enggak tuh? Mahal enggak Bu Novita? Saya rasa enggak mahal ya, gitu kan. Nah, kalau Kemenkes bilangnya apa? Stunting itu adalah mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Nah, fisiknya sudah mengalami gangguan apa? Tingginya tidak lagi sama dengan anak seusianya. Maka kadang-kadang masyarakat awam bilang stunting itu adalah anak yang kurus, anak yang kerdil. Hati-hati, anak yang gemuk juga stunting. Makanya tadi di gambar pertama, ada loh anak-anak yang berproporsi tubuh gemuk, ternyata dia teridentifikasi stunting. Lalu apa sih yang menjadi pencirinya? Nanti. Tapi WHO dan Kemenkes juga sudah memberikan pernyataan bahwasanya anak stunting itu dipengaruhi oleh apa? Gizi yang buruk yang diterima dari masa kehamilan. Kalau Kemenkes bilang apa? Terjadi gangguan dalam perkembangan fisiknya, dalam kognitifnya. Karena kan yang kita butuhkan itu apa sih sebenarnya bagi anak-anak yang saat sekarang ini? Mereka punya kognitif yang adekuat. Mereka bisa mengetahui hal-hal yang harus dia jaga dalam karakter. Kita juga tidak bisa mengabaikan tidak hanya sebatas sebagai dia cerdas, tapi harus ada karakter. Itu kan yang harus kita butuhkan juga gitu kan. Karena IQ harus dibarengin dengan SQ dan dibarengin dengan apa? Spiritualnya juga. Kan gitu. Lah, ini yang harus berbarengan. Oke, lanjut. Penyebab dari stunting. Saya mengambilnya di sini hanya 4. Tapi kalau sebenarnya punya waktu yang sangat luas, ini saya akan jelasin secara lebih detail. Yang pertama sekali adalah praktek pengasuhan yang tidak baik. Yang mana sih praktek pengasuhan yang tidak baik itu? Lah yaitu tadi kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nih, wanita-wanita, kita, remaja wanita, ini perlu tahu tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana dia menjaga pola makanan yang sehat. Bagaimana pada saat dia nanti setelah menjadi ibu dan dia hamil, hal apa yang harus dilakukannya. Gitu.
Apa yang harus dilakukan? Lalu apa yang harus dilakukan oleh wanita-wanita ini gitu. Tapi bukan hanya berpusat kepada wanita saja di sini ya gitu. Karena apa? Yang melahirkan itu kan wanita, ibu gitu. Jadi memang orientasinya yang menjadi sentra dalam intervensi dalam stunting ini adalah wanita. Dari SMA saat sekarang ini sudah kita lakukan pembagian tablet zat besi. Vitamin zinc-nya untuk apa? Ya, untuk kesehatan. Menjadi wanita itu supaya apa? Pada saat dia nanti sudah masuk dalam fase dia mengalami proses kehamilan, dia sudah cukup sehat. Sehat itu tidak terlihat dari luar saja. Sehat tidak rahimnya, bagaimana dengan serviknya, bagaimana dengan pengetahuannya, bagaimana dengan kesehatan mentalnya. Ini masih sangat terbatas dan ini PR besar nih buat kita semua. Saya nggak bilang ini hanya pada ke tim kesehatan. Saya tidak bilang ini hanya pada tim ini ya, tim di gizi, tidak gitu. Tambah lagi gitu ya, di dalam praktek pengasuhan yang tidak baik ini apa yang terjadi? Wanita akan menjalani prosesnya menjadi istri, kemudian dia hamil, dia akan 70 atau 50% mengadopsi dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengalaman seperti apa? Ada pengetahuan yang dia timbun, ada pengetahuan yang dia simpan bahwasanya ibu hamil itu kalau melahirkan sakit. Ibu hamil itu harus simpan bawang, harus simpan hal-hal yang ini supaya jaga. Ibu hamil itu harus makan yang banyak. Nah, ini sebenarnya yang harus kita kasih tahu. Ibu hamil itu yang dia jaga kesehatannya, pola makannya. Makannya bukan mewah, harus daging. Oh, bukan. Tapi bagaimana ibu hamil itu mengenali bahwasannya dia mengenali dirinya dia sedang hamil. Karena kalau dia sedang hamil, dia harus bisa berkontribusi bahagia. Itu dulu. Nah, jadi tentang kesehatan dan gizi yang diperoleh selama ibu hamil itu adalah gizi yang tidak sempurna kebanyakan. Nah, kemudian 60% dari anak usia 0 sampai dengan 6 bulan itu tidak mendapatkan IMD. Ini adalah IMD proses menyusuin dan mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sangat penting loh. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, yang sudah pernah menyusui, ada tidak ibu bidannya ataupun dokternya bilang, ayo segera langsung disusui. Tapi ini yang keluar air susunya adalah kekuning-kuningan, jorok seperti itu. Sepertinya jorok ini airnya, bukan jorok. Itu adalah kolostrum yang sangat dibutuhkan anak-anak bangsa, yang sangat dibutuhkan anak menjadi antibodi. Tapi kebanyakan apa? Pengasuhan yang tidak tepat, praktek pengasuhannya tidak tepat, dibuang. Atau bahkan ada ibu loh yang tega, dia sudah punya konsep, punya persepsi bahwasanya tidak perlu saya menyusui. Karena apa? Nanti payudara saya akan jelek, tubuh saya akan jelek, saya akan makan. Kan ada botol, kan ada susu kaleng yang bisa disiapkan di sini. Saya tahu kok teman-teman bidan di luar sana itu sudah memberikan konseling kesehatan, konseling bagi ibu-ibu menyusui, ibu hamil. Saya tahu itu. Bidan-bidan koordinator di setiap kabupaten sudah bekerja. Ya, tapi apa? Marilah kita secara bersama-sama melakukan praktek pengasuhan yang baik. Yang tidak baik ini jangan lagi. Tetap lakukan apa dia? Pelihara jiwa, pelihara hati, bahwasanya seorang wanita yang sedang hamil itu dengan konsep bahagia. Dia harus makan yang sehat, makan yang bergizi, bukan mahal. Nanti saya akan sampaikan makanan apa yang dikonsumsi. Dan saya rasa kita hitung aja ya, dengan angka berapa sih yang harus dia makan, dia konsumsi sehat tersebut. Lah, bagaimana ya menjadi ibu yang harus tetap sehat,
Lah, ya pasti harus ada support lah dari bapak, dari suami. Hal-hal yang sangat mudah sekali ditanyakan, apa sih? Gimana hari ini, Ma? Kabarnya, kehamilannya. Ajak ngobrol bayi di dalam kandungan tersebut. Ajak bicara, gitu. Atau bicara pada diri sendiri. Nanti pada saat saya melahirkan, kita menyusuin ya 6 bulan, nggak ada makanan tambahan lain, air susu mama, air susu ibu, banyak ya. Tapi kita temukan apa? Banyak sekali 60%. Kita tanya sama ibu-ibu, anaknya menyusui Bu? Jawabannya, awalnya iya Bu, tapi akhir-akhir ini air susu saya kering, nggak mau keluar. Itu tidak lain hanya karena apa? Pola, persepsi, apa yang dia tanam. Nah, air susu itu kan dihasilkan oleh apa? Hormon kan? Nah, bagaimana pemikiran itu menstimulus ataupun mengkuik ataupun dia memerintahkan supaya air susu itu tetap banyak gitu loh. Ya ditambah dengan apa juga asupan-asupan makanan yang sehat. Kemudian 2 dari 3 anak, jadi artinya di antara 3 ini, dari 2 pada anak di usia 6 sampai dengan 24 bulan itu tidak menerima makanan pendamping ASI yang bergizi. Dia nggak menerima makanan yang bergizi. Dari sejak di dalam kandungan dia juga tidak mendapat makanan yang bergizi. Bergizi itu tidak mahal. Bayam direbus, buah pisang 1, telur 1, besok apalagi gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang serba instan saat sekarang ini. Hal yang sangat mudah sangat sekali didapatkan. Ini praktek pengasuhan yang tidak baik. Penyebab yang kedua itu apa? Terbatasnya layanan kesehatan, antenatal care and postnatal. Jadi terbatasnya layanan kesehatan, bukan tim pelayannya yang terbatas, tidak. Tim kita gencar terus ini, dinas pendidikan, bahkan dinas kesehatan terus-terusan. Bahkan kadang 1 bulan sekali, 1 bulan itu bisa berkali-kali ada instruksi, kita harus melakukan sosialisasi, kita harus melihat ke lapangan. Kemana saja? Ke daerah binaan, ke puskesmas, udah seperti apa gitu loh. Dari sejak kapan? Dari dulunya dan kedulunya, dari 2013 ya saya ada di tim stunting ini. Ya sampai dengan saat sekarang ini. Nah, terbatasnya di mana? Individual saya bilang, ibu hamil itu dikasih sama ibu bidan. Kita tanya bikornya. Bikor itu bidan koordinator ya di dalam sebuah kabupaten. Kita tanya, Ibu, ini bagaimana ini bidan-bidannya di Posyandu? Sudah Bu, kita kasih konsumsi tablet tambah darahnya. Kita himbau juga mereka untuk datang ke Posyandu, tapi motivasi ibu-ibunya sangat minim. Karena tidak merasa ada keluhan, baik-baik aja kok. Amin. Jadi bagaimana sih? Kita kasih gratis kok, menimbang, mengukur, ukur tensi, kemudian ini ya kita berikan penyuluhan kesehatan, bagaimana kesehatan mental, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan harus bertemu dengan dokter kebidanan, tidak. Bidan-bidan juga sudah disiapkan di sana. Nih, bahkan Dinas Pendidikan sudah merancang apa? Menjadi guru PAUD itu sudah harus mampu menjadi narahubung kami kepada orang tua murid. Harus mampu menjadi narasumber, harus mampu menyampaikan apa penyebab stunting ini, bagaimana mencegahnya. Untuk Medan tuh insya Allah tanggal 15, 16, 17 akan diselenggarakan BIMTEK, kegiatan tersebut. Oke. Kemudian anak usia 3 sampai dengan 6 tahun itu tidak terdaftar di PAUD. Apa masih ada anak usia tersebut yang tidak terdaftar di PAUD? Tapi dalam data ini masih ada. Apa kira-kira? Nggak mungkin Bu Dede. Zaman sekarang ibu-ibunya rajin kok mendaftarkan anak ke PAUD. Artinya di sini penyebab stunting itu adalah kita kan mengambil data dari lembaga sekolah.
Tapi, nah ini dia, lembaga sekolah mungkin belum mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi apa yang harus mereka lakukan sebagai guru TK, sebagai guru PAUD dalam merekam, menentukan. Itu dia DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Bagaimana mereka mengisi screeningnya itu? Tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya sebatas bidan saja yang mengisi di puskesmas. Guru-guru sudah harus tahu, bukan dia memberikan sebuah asesmen, tidak. Dia hanya mengisi. Yang dimaksud dengan anak usia 3 sampai dengan 6 tahun tidak terdaftar, artinya PAUD, lembaga PAUD itu tidak memberikan angka-angka bahwasanya ada di lembaga sekolahnya itu yang teridentifikasi dalam stunting. Itu maksudnya. Tambah lagi orang tua juga merasa malu kalau anaknya itu ternyata stunting. Dan menutup-nutupin, oh enggak, anak saya ini, bu gurunya bilang, Bu maaf ya, kalau di sekolah itu bawaannya ngantuk aja. Bu maaf ya, di sekolah itu anaknya tidak mau bernyanyi, tidak mau berlari, tidak menarik dengan warna-warna. Identifikasi loh itu. Lah, kemudian apa? Motivasi ibu hamil dan ibu balita berkunjung di posyandu yang tidak stabil. Ada yang berkunjung, tapi ada juga yang tidak. Kalau anak saya sehat, ngapain datang ke sana? Salah sekali. Sehat tetap harus berkunjung. Karena sehat itu juga seperti angin ya, hembusan angin. Seketika sehat, seketika bisa sakit. Imunitas tubuh. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi motivasi. Makanya kita saya menyampaikan kepada ketua koordinator saya di Sumut. Ini saya mau cerita nih, cerita stunting nih di Porpaut. Oh, di mana apa tuh Porpaut? Ini mahasiswa-mahasiswa UT. Oh ya keren itu, luar biasa sekali memahami mereka betapa parahnya stunting ini. Luar biasa. Bahkan kita mendiagnosa bahwasanya ini anak adalah keterlambatan di dalam A, B, C, ada gangguan-gangguan belajar, belum tentu. Ayo kita sama-sama ya mengintervensi. Berarti ada 2, praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan. Lanjut. Ya, yang ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi pada ibu hamil, itu tadi. Ketersediaan makanan bergizi ini bukan keterbatasan dalam finansial, tidak. Kita sudah melakukan survei selama 6 tahun. Kita tahu itu, tidak. Tapi apa? Ketersediaan itu artinya tidak tersedia di rumah, tidak tersedia untuk dimakan ibu hamil. Ibu hamil tidak punya motivasi. Makanan bergizi tidak harus mahal. Tidak. Sehat. Gitu loh. Yang sehat-sehat saja, gitu loh. Jadi tidak tersedia. Bukan karena keterbatasan finansial di sini ya, tidak gitu loh. Kenapa lebih banyak penyumbang itu di daerah pesisir? Padahal sumber dari makanan yang bergizi itu apa? Dari nasi, padahal itu adanya di daerah pesisir ya. Makannya harus 1 on, enggak, sedikit saja, mungkin 1 sendok, 1 kali makan. Dicemil-cemil juga boleh. Telur ayam mahal, tidak. Apalagi yang lebih bagus, telur ini ya, telur puyuh. 1 bungkus telur puyuh itu berapa ya harganya? Coba bantu Bapak Ibu. 1 bungkus itu boleh di kolom chat. Silakan. Kira-kira 1 butir itu berapa? 1 bungkus itu berapa harga telur puyuh? Nah, 6.000 ternyata ya Bu. Ada yang 4.000. Oke, isinya berapa tuh? Isi berapa itu kira-kira 1 bungkus telur puyuh? Oh 8, berarti 8 hari Bu, 4.000 8 hari. Oh, ada yang 12 hari. Ada yang isi 5.000 itu isinya 10 hari. Nah, hanya sebatas itu loh. Berarti apa? Jadi tidak ada lagi ya. Kalau di awal-awal dulu karena kita tidak melakukan supervisi,
kita tidak melakukan penelitian, kita bilang ini keterbatasan dari mana? Finansial. Keluarga tidak mampu menyiapkan makanan yang sehat. Oh, ternyata saya tanya lagi nih, beli paket data berapa sih harganya? Kok ibu-ibu hamil lebih rajin mengakses paket data, membeli paket data, buat posting-posting, buat ini, buat itu. Tapi kenapa beli telur puyuh aja susah? Lah, ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ketersediaan makanan terbatas bukan karena finansial, bukan karena keterbatasan di dalam perekonomiannya, bukan. Tapi bagaimana menyiapkan gitu ya, motivasinya saja. Kemudian apa? Kurangnya minat beli makanan sehat untuk keluarga. Ya, lebih mudah ya yang instan kan gitu ya. Supermie, makanan yang siap saji. Karena kalau makanan yang sehat itu kan kita harus ini ya beli ke pasar, kita harus racik dulu, kita bersihkan, baru kita masak, kita hidangkan, berapa proses. Kurangnya konsumsi makanan sumber yang protein hewani. Mudah sekali sebenarnya kan. Jadi ada lagi nih kalau ibu hamil, katanya kalau dengan yang ikan, kemudian teri, bau amis, bau mual. Bu, saya nyium tetangga masak aja bau, saya mual. Oh, ini benar-benar, itulah yang tadi di awal saya bilang. Pola di dalam berpikir ibu hamil itu 50% sudah terkonek dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang dia dengar dari orang-orang yang pernah mengalami kehamilan. Tapi sebenarnya itu ayo pelan-pelan. Kalau dari remaja dia sudah mendengar, oh aku hamil sehat. Oh aku hamil mau makan apa saja. Semangat melakukan, bahkan lebih bersemangat. Mudah-mudahan yang dikatakan dengan ngidam itu tidak ada. Kemudian yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi masih saja ada. Ini yang seperti apa? Tapi Indonesia sudah ini ya sudah mengentaskan bahwasanya negara yang berkembang, tapi masih saja ada yang belum berkembang pengetahuannya. Termasuk apa? Bagaimana sih kebiasaan mencuci tangan? Ternyata pandemi kemarin itu membuat masyarakat jadi tahu bagaimana hidup sehat bertambah gitu. Tapi ternyata sekejap saja, pakai masker, harus ganti 4 jam sekali, bagaimana mencuci tangan, sampai ke rumah harus mandi, ganti baju. Nah, ternyata kurangnya akses bersih ini juga akan mengakibatkan apa? Penyumbang stunting. Rumah tangga belum memiliki akses air minum yang sehat dan bersih. Ini ada berapa klasifikasi. Ada wilayah yang memang sumber air bersihnya itu belum didapat, masih ada. Tapi ada warga ataupun masyarakat yang sebenarnya bisa mendapatkan air minum yang sehat dan bersih. Tapi apa yang terjadi gitu loh? Ya, yang terjadi di sana adalah penyediaan tadi gitu. Mungkin tidak dimasak dengan sempurna. Lah, ada juga jamban yang terbuka. Ya, saya tidak menyebutkan desa, ada beberapa desa yang menjadi desa binaan saya itu juga masih memiliki jamban terbuka. Lah, ini juga akan menjadi penyumbang. Jadi ada 4 penyebabnya. Dan kalau kita mengulas ini masih sangat dalam. Mungkin di lain waktu kita akan bisa berbicara dalam penyebab-penyebab lainnya. Lanjut. Ini tadi ya. Tadi kalau sudah cerita ternyata stunting itu unik, menggelitik. Penyebabnya itu tadi sudah kita tahu. Bagaimana kita mendeteksi apakah anak-anak siswa-siswa kita gitu ya. Yang pertama sekali itu adalah teridentifikasi dengan tumbuhnya tadi. Kan gagal dalam bertumbuh. Pertumbuhnya itu pendek. Pendeknya dari mana? Nih, ada di sebelah ini yang warna-warna ini saya buat usia untuk 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggi badan anak laki-laki dan tinggi badan anak perempuan itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu dengan sebuah standar deviasi namanya.
Jadi kalau anak 1 tahun itu normalnya itu 71,7, berarti sekitar 2 ya, gitu. Kalau 2 tahun lah. Jadi kalaulah yang dikatakan anak bertumbuh pendek itu, ya ini dia. Kalau anaknya laki-laki berarti di bawah dari 71. Itu dulu dalam tumbuhnya. Kalau dia yang nih, saya ambilnya karena kita tadi kan lihatnya itu adalah dari 2 tahun ya. Jadi setelah 3 tahun nih kita ambil di sini 89 cm. Kalau yang anak perempuan 87 ataupun ke 88. Lah, Bu, itu berapa senti ya, Bu, kekurangannya? Kalau 0, sekian, lah ini dia. Maka gitu dia. Dalam pengukuran tinggi badan ini dibarengin dengan pengisian screening DDTK. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Siapa yang harus tahu itu? Boleh, Ibu Guru boleh tahu bagaimana mengisinya. Di lain waktu boleh kita diskusi cerita tentang bagaimana mengisinya. Karena kalau 0, aja berapa deviasi ya? Nggak sampai 1 deviasi itu, Bu. Turun ininya di bawahnya, karena kan kita melihat bertubuh pendek. Lah, penyetaraan yang lainnya apalagi? Sering sakit. Anak ini sering sakit. Demam, flu, diare, demam, flu, diare. Kalau ke sekolah itu sering izin gitu ya. Kemudian menurunnya kemampuan kognitif. Nih mulai kan terlihat perkembangannya. Lah, di kelas itu malas-malasan. Kemudian tidak ada gairah untuk bermain, berceloteh, membongkar. Lah, bukan hanya pendek lagi loh. Anak juga akan mengalami kegemukan gitu loh. Dia akan bertambah terus daripada usianya. Jangan katakan kalau ada anak yang 5 tahun lebih berat badannya dari berat badan yang normal, ini anak adalah anak stunting. Masih banyak intervensi-intervensi yang harus kita lakukan lagi. Maaf, saya masih di yang tadi. Ibu, belum selesai itu. Boleh dikembalikan ke slide yang tadi? Nah, ya. Jadi anak yang bertambah gemuk gitu, terus dia bertambah gemuk. Lakukan gitu. Lakukan apa? Screening tadi, screening DDTK tadi. Lah, performa buruk pada kemampuan. Performa buruk itu seperti apa? Keterlambatan di dalam bicara, diajak bermain juga tidak tidak semua, tidak ada hal yang menyenangkan, karena kan kita bisa mengidentifikasi setiap anak. Mungkin ada dia yang senang untuk bernyanyi gitu ya, ada yang senangnya untuk mencoret, ada yang senangnya membongkar, ada yang berlari. Dia ahli dengan bidangnya masing-masing, tapi hari ke hari dari semenjak dia mendaftar performanya semakin menurun gitu loh. Fokusnya juga tidak ada. Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan di sini dalam ciri-ciri anak stunting ini. Bagaimana sih kita menentukan anak tersebut stunting? Lah, ingat aja dalam tinggi dia akan mengalami ini ya, tidak sama dengan seusianya, sering sakit, kemampuan kognitifnya yang semakin menurun, ada anak yang mengalami kegemukan, pertumbuhannya melambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Saya yakin nih banyak pertanyaan di sini. Oke, lanjut. Ini penanggulangan stunting itu. Banyak sudah peraturan-peraturan kementerian, presiden. Saya ambil yang termudah aja lah, yang sudah di awal-awal tahun 2013. Gerakan 1000 hari pertama dalam kehidupan itu dari intervensi gizi yang spesifik dan intervensi gizi yang sensitif. Lah, yang spesifik itu seperti apa? Ya, di dalam perencanaan dalam khusus kelompok 1000 hari pertama kehidupan, itu yang spesifik. Berarti apa? Fokusnya siapa? Wanita kan? Karena kan wanita yang hamil gitu loh. Wanita yang sehat, remaja putri yang sehat. Setelah dia nanti berperan menjadi ibu hamil,
Dia juga harus mampu mensubsidi, memberikan janin di dalam rahimnya itu dengan makanan yang bergizi. Itu gizi spesifik. Spesifik kepada wanita. Dan yang bekerja keras untuk dapat membahagiakan adalah suami. Jadi jangan karena Zoom kita hari ini orientasinya adalah ibu saja, wanita saja, tidak. Ini peluru kebahagiaannya itu ada di mana? Pada suami. Nah, ada intervensi sensitif. Intervensi sensitif itu seperti apa? Jadi pembangunan di luar sektor kesehatan, siapa saja, termasuk kegiatan kita hari ini. Pembangunan itu apa? Pembangunan edukasi. Bagaimana edukasinya? Seberapa peduli gitu loh. Mau di zaman globalisasi, mau di zaman yang sebelumnya, perspektif stunting ini terus saja meningkat. Kita kejar, kita tekan, masih saja ada terus lagi, terus pergolakannya. Gitu. Oke, lanjut. Intervensi. Yang pertama sekali, intervensi lakukanlah sasaran kepada ibu hamil. Sebelum ibu hamil itu tadi ya. Lah kalau ada juga, lalu tugas dari ibu guru, saya bilang guru PAUD dulu nih. Ibu guru PAUD kalau melihat ada orang tua muridnya yang lagi mungkin hamil, tanyakan berapa usianya, jaga kesehatan ya Bu. Oh ya Bu, kami kegiatan di parenting di bulan depan itu mengundang dari narasumbernya itu dari puskesmas, ada dokter, datang Bu. Ini cerita-cerita tentang kesehatan. Sudah ya tersampaikan. Lalu kalau untuk ibu rumah tangga, namanya ibu rumah tangga. Oh ternyata perlu ya Bu. Makanan yang bergizi, nggak usah siap saji, perlu sekali. Tapi tidak perlu mahal. Ada intervensi dengan sasaran ibu menyusuin. Begitu juga dengan ibu-ibu guru. Nah, ibu-ibu menyusuin itu yang seperti apa ya? Ada tambahan lagi makannya. Makannya bukan perlu banyak ya, tapi yang bergizi gitu. Ada intervensi dengan sasaran lembaga pendidikan dan aktivitas masyarakat. Ini salah satunya. Aktiflah terus untuk melakukan, tadi Bu Mutia juga pesan kepada kita semua, kepada Porpaut, kegiatan-kegiatan beredukasi ya. Terus untuk melakukan, karena apa? Kita ngebayangkan loh ini, kalau anak-anak kita ini ternyata nanti sudah stunting, lalu kita sudah tua, kita mau jadi apa? Siapa yang akan jadi kepala sekolah? Siapa yang akan menjadi pengganti-pengganti kita, menjadi guru-guru? Sudah terhambat dalam pertumbuhannya, terbatas perkembangannya, dia bicara tidak bisa. Mengelola masalah dia tidak bisa, sosialnya tidak bisa, malas-malasan saja, mendengar saja dia terbatas. Kita bilang dia ada gangguan THT, bukan. Memang keterbatasan dia di dalam pengelolaan kognitifnya. Yang keempat apa? Ada intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi yang sensitif itu yang seperti apa? Itu tadi. Mudah sekali ya sebenarnya kan untuk ada tahu, ada tempe, itu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sekali lagi kita lakukan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Tapi kan intervensi lainnya itu air bersih, mencuci tangan, kemudian juga berkunjung ke layanan kesehatan, mendengarkan membawa anak untuk ke posyandu, itu juga adalah mendapatkan intervensi dalam sasaran lembaga dan intervensi dalam gizi sensitif. Oke, lanjut. Oh, selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah materinya sangat bagus, luar biasa ya. Kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali di siang sore ini. Pada Ibu, terima kasih.
Selanjutnya, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan ulasan atau kesimpulan materi yang telah kita dengarkan bersama dengan singkat. Bunda-bunda semuanya, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, terutama ibu hamil harus sadar dan siaga terhadap kehamilan dan bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya dari semua unsur, baik kesehatan dan cara perawatan sejak dari kandungan sampai kelahiran bayi tersebut. Juga, ibu hamil harus rajin memeriksakan ke dokter atau bidan. 2. Memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh. 3. Dampingi ASI eksklusif tersebut dengan MPASI, sehat dengan konsultasi dokter. 4. Terus memantau tumbuh kembang anak baik ke posyandu atau puskesmas yang terdekat untuk mengetahui gejala awal jika ada kelainan. Kita sebagai orang tua atau ibu hamil selalu siaga dan bertanggung jawab. 5. Selalu jaga kesehatan, baik kesehatan tubuh dan lingkungan. Karena apa? Lingkungan yang kurang bersih akan memicu kesehatan yang kurang baik juga, misalnya diare, karena tubuh akan terpapar kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang pas dan kurang berkenan di hati semuanya, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, Ibu. Sesi selanjutnya yaitu saya serahkan kembali ke Mbak Novita. Monggo. Baik, terima kasih Bunda Semi Ya. atas penjelasan kesimpulannya yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Bunda-bunda, Bapak, seluruh hadirin yang sudah hadir di webinar hari ini. Kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 14.51. Kita sudah benar-benar hampir di penghujung acara, jadi saya mohon untuk mempersingkat pertanyaan saja. Dan saya hanya membuka 4 pertanyaan saja sekaligus. Saya juga mohon kepada narasumber untuk memilih 4 pemenang giveaway hari ini. Untuk yang memenangkan giveaway, boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di form registrasi yang sudah di Bapak Ibu sekalian lihat sebelum mendaftar. Oke, baik, untuk sesi pertanyaan saya buka. Tolong kepada operator supaya membuka kolom chat. Mana tahu ada dari Bapak atau Ibu peserta hari ini yang ingin bertanya melalui kolom chat. Baik, untuk saat ini yang di kolom chat belum ada yang bertanya. Saat ini yang sudah raise hand ada Ibu Dora Maharani dari PG PAUD UT. Mungkin boleh dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber. Baik, silakan Ibu Dora untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, apakah stunting itu faktor dari genetik juga ya Ibu? Soalnya kan di dekat rumah saya itu ada anak yang badannya sehat seperti biasa, tapi karena badannya kecil, pendek, itu sama kader itu disuruh untuk datang ke posyandu karena katanya dia itu stunting. Jadi dia dikasih makanan khusus yang bergizi. Padahal ibunya ya pendek, mbahnya ya pendek juga Ibu. Apakah faktor genetik juga berpengaruh ya Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja Ibu. Baik, Bu Novita. Terima kasih atensinya Bu Dora. Di sini pertama sekali yang harus saya jelaskan adalah dalam kehidupan itu anak itu adalah siklusnya itu melihat dan mencontoh. Jadi kalau dikatakan keturunan itu adalah sebagai pola. Jadi bukan yang diturunkan secara genetik. Itu dulu yang harus kita pahami dulu ya, kan gitu ya. Tapi kalau stunting gini, terkait dengan stunting. Stunting itu tadi dengan beberapa klasifikasi ataupun ciri-ciri tadi ya Bu Dora. Tadi ada yang tubuhnya kan pendek, kemudian dia sering sakit kan gitu. Petugas kesehatan itu harus sudah bisa menentukan berapa standar deviasi sih di bawah dari
anak yang seusianya. Misalnya tadi tetangga Bu Dora itu 5 tahun gitu ya, maka dia masih di 61,2 kan gitu. Berarti kan ada 5 standar deviasi yang jauh dari usia anak 5 tahun, itu di anak perempuan kan gitu. Lah, jadi itu satu. Kemudian yang pertama itu kan tadi tentang panjang tinggi badannya. Lalu bagaimana? Apakah dia itu sering sakit? Ini harus dicek. Karena nggak boleh ucuk-ucuk itu kita langsung label ini anak stunting. Kalau anaknya pendek, mamanya pendek, terus kita bilang itu bisa jadi faktor keturunan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Lalu bagaimana kecakapan dalam perkembangannya? Kita tanya ini orang tuanya dan kita tanya ibu guru di TK-nya. Ini semua ini harus kita satukan datanya. Yang mana yang harus disatukan? Bu gurunya bilang, oh di sekolah ceria, seperti anak-anak yang lainnya. Atau di sekolah memang agak sedikit pendiam. Lalu di rumah seperti apa? Ya kalau di rumah ya seperti biasa ya, karena itu mama papa, kakek nenek gitu ya. Itu ada mbahnya dia lebih akrab, lebih ceria. Iya, berarti kan tidak. Itu tadi. Makanya mengarah kepada ciri-ciri itu tadi. Ada 7. Kalau saja 4 itu sudah ada pada diri anak tersebut, maka dia positif. Tapi kalau diceritakan itu stunting keturunan, tidak. Itu tidak ada gitu. Ya walaupun karena gini Bu, kalau anak kecil gitu, apakah itu anak stunting? Karena kurus belum tentu stunting. Gemuk bisa penyumbang stunting. Tadi anak gemuk stunting loh gitu. Nah, gitu ya Bu Dora. Ini yang harus kita dapat dulu datanya, data dari dari guru dan juga data dari orang tua gitu. Kebetulan saya gurunya Ibu. No, iya. Di sekolah dia tuh sangat ceria dan dia itu bisa dibilang kalau nilai sempurna itu 100, nilai dia itu bisa disebut 90. Anaknya aktif. Aktif. Wes piye? Kok di label Tapi stunting? pihak posyandu itu bilang dia stunting. Jadi kan orang tuanya untuk datang ke posyandu jadi males loh Ibu. Karena apa? Di label stunting itu tadi ya malu iya, disangkanya anaknya nggak diberi makanan yang bergizi seperti itu. Nah, saya menengahi nih. Kan gitu. Kalau Bu gurunya udah bilang, Bu guru sekolahnya udah pernah ini enggak berkoordinasi dengan puskesmas enggak? Sudah Ibu. Nah, berkoordinasi dengan ada memberikan data-data tentang stunting yang diminta pihak puskesmas. Ada memberikan data-data. Lah, nah Bu guru udah harus bisa bilang kenapa anak saya ini dibilang stunting ya. Coba gitu dulu. Mbak, ini anak katanya ini tingginya katanya tidak sesuai dengan usianya. Loh, tinggi itu kan tidak menjamin ya. Saya bilang itu tinggi itu tidak menjamin loh Ibu, saya bilang gitu. Tapi ini memang karena dia memang sering sakit kan gitu. Tapi kan maksudnya walaupun dia sering sakit, tapi kan nggak mesti loh, nggak mesti. Mungkin dia sakit karena mungkin dia bisa alergi, dia pilek mungkin karena alergi sesuatu, bisa jadi batuk dan pilek. Usianya berapa Bu? Itu usianya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Oke. Lah, kalau saya bilang lakukan terus intervensi kan gitu ya. Dan boleh setiap ini boleh dilakukan asesmen awal ya kepada anak, kan kita mau melihat nih perkembangan dan kecakapannya gitu. Karena itu tadi orang tua ngerasa minder loh Bu kalau anaknya dikatakan stunting, dan anak dia nggak mau anaknya dikatakan stunting. Makanya apa? Banyak data yang tidak, data korup itu banyak. Karena apa? Tertutupi. Karena tidak ter-up dengan secara lebih luas. Gitu. Mungkin menjawab ya Bu Dora. Ya. Terima kasih banyak Ibu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Dora atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah menjawab pertanyaan, dan pertanyaannya benar-benar bermanfaat sekali. Selanjutnya saya mau pilih dari pertanyaan yang sudah dikirim melalui room chat. Yang pertama dari Bapak Septi Rodi Setiawan. Bagaimana? Pertanyaannya berikut.
Bagaimana jika kita baru mengetahui anak tersebut mengalami stunting yang sudah berumur 5 tahun ke atas? Apakah ada keterlambatan untuk menyembuhkan stunting tersebut? Dan apakah anak yang mengalami stunting bisa disembuhkan secara permanen? Gimana Ibu jawabannya kepada narasumber? Saya Oke, ya langsung dijawab ya Bu Novita. ya, Oke iya Ibu. Bapak, kalau sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu tidak ada yang terlambat, gitu. Namun sudah tidak optimal, gitu loh. Nah, tapi jangan salah sebelumnya gitu. Kita harus benar-benar mendapatkan data yang valid bahwasanya anak kita itu memang stunting. Itu dulu. Kan gitu. Karena tadi kan Bu Dora saja sudah mengatakan itu menjadi fenomena yang dia dapatkan di sekolahnya gitu. Lalu apakah itu bisa disembuhkan? Disembuhkan secara optimal seperti anak-anak itu tidak. Nah, ini makanya yang menjadi masalah sangat besar bagi dunia, bukan bangsa Indonesia saja. Jadi jangan merasa malu, ayo dampingin, supply saja, supply makanannya, kemudian supply dalam kebutuhan perkembangan, dampingin dia gitulah sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya apa yang dia butuhkan. Karena makanan-makanan itu juga sangat membantu dalam memberikan kontribusi dalam perkembangan yang akan dibutuhkan oleh anak gitu. Oke. Baik, sudah terjawab Bapak atau Ibu Septi Rodi Setiawan. Pertanyaan berikutnya ada beberapa dan saya rasa ini langsung saya bacakan aja seluruh pertanyaannya Ibu. Yang pertama dari tidak punya nama, ini namanya dari HP Realme C15. Selamat sore Ibu, apakah memberikan HP pada anak dapat menyebabkan stunting? Karena sering saya dengar dari orang sekitar bahwa HP dapat menyebabkan stunting pada anak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Madonna, mahasiswa Universitas Potensi Utama, apakah stunting setelah usia 2 tahun atau sudah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan sama sekali tidak bisa diperbaiki? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri Aprianti, UPJJ UT Palembang, jika belum mempunyai anak, apakah ada persiapan dini atas pencegahan stunting tersebut? Itu dulu Bu pertanyaannya, mungkin boleh langsung dijawab oleh narasumber. Ya, izin Bu Nita saya jawab yang dari Fitri dulu ya, karena Siap, yang Bu. sakral. Ini ibu-ibu guru yang belum menikah, tolong dijaga kesehatannya. Yang harus dilakukan, hindari makanan yang instan. Lakukan olahraga, makan makanan yang sehat. Kalau ada berkunjung ke ke puskesmas, mintalah tablet vitamin untuk tambah darah. Konsumsi itu yang dilakukan. Kita pun sudah melakukan berkunjung ke sekolah-sekolah, kita berikan kepada siapa? Remaja-remaja putri. Itu yang pertama ya, yang untuk Bu Fitri yang dari Palembang ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah gadget atau gawai itu menyumbang? Tidak. Itu tidak gitu lah. Itu tidak ada hubungannya ke sana gitu, ke stunting. Jadi ada 4 tadi ya penyebabnya, itu sanitasi, kemudian gizi, kan itu saja ya, pengetahuan yang buruk, hanya itu. Jadi kalau itu tidak ada. Kemudian tadi yang kalau yang apakah itu di stunting itu di 1000 hari atau setelah 2 tahun gitu ya Bu Novita? Apakah stunting Pertanyaannya. setelah usia 2 tahun atau sudah lewat dari 1000 hari sama sekali tidak bisa diperbaiki? Ya, enggak. Ini hampir sama dengan pertanyaan Bapak yang tadi ya kan, bahwasanya kalau sudah anak kita stunting apa yang harus kita lakukan? Apakah dia bisa? Tidak ada kata terlambat, itu tadi ya, memberikan suplai vitamin, memenuhi perkembangannya, tapi tidak bisa seoptimal seperti anak. Gitu. Itu yang parahnya kan di situ kan. Banyak penyakit yang bisa. Maaf nih, pandemi saja bisa kita entaskan ya. Kok stunting enggak bisa? Enggak. Ini makanya bahaya sekali nih. Oke.
Oke, ada satu lagi Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Nabila Yulianda. Apakah Tonguti termasuk stunting? Itu pertanyaan dari Ibu Nabila, Ibu. Silahkan diberi jawaban, Ibu. Boleh diulang? Saya kurang. Apakah Tonguti termasuk stunting? Itu pertanyaannya, Bu. Saya apa itu ya? Tangtai itu loh Bu, maaf tangtai. Mungkin kayak lidah yang Lidah mungkin yang agak tangtai. tangkai. Oh, itu. Iya, 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 iya. Keterlambatan di dalam ini ya. Nah, untuk mendeteksi apakah anak itu stunting, lakukan itu tadi Bu yang saya katakan. Ibu guru, ini mayoritas ibu guru ya dan mahasiswa-mahasiswa ya yang orientasinya. Nah, lakukan di dalam proses penerimaan siswa baru. Tinggi pengukuran tingginya berapa? Masukkan ke dalam biodata. Kan kita juga harus punya rekaman perkembangan anak. Karena 6 bulan sekali kita lakukan lagi itu. Tingginya berapa, berat badannya berapa, hitung jumlah giginya. Jumlah giginya dihitung, hitung lingkar kepalanya. Nah ya Bu, gini gimana cara menghitung lingkar kepala yang normal atau tidak? Apakah dia termasuk dalam penyumbang stunting? Ya mungkin nanti di lain sesi atau ibu-ibu bisa membaca, melihat di internet ya bagaimana mengukur lingkar kepala. Yang ternyata ini sudah termasuk di dalam kategori anak stunting. Itu dulu, dapat kita data. Lah, baru yang kedua kita cek, itu tadi kan tumbuh ya, kegagalan dalam tumbuh. Kita cek dalam perkembangannya, tanyakan namanya siapa. Dia bisa mengenal identitas dirinya tidak? Ya walaupun mendaftar di TK itu lebih banyak datang mamanya, anaknya kita nggak ketemu. Kita ketemu pada saat sudah masuk sekolah. Makanya sekolah sering mendapatkan apa? Anak-anak yang masuk dalam kategori perhatian khusus. Itulah dia anak-anak yang ternyata sudah masuk di dalam kelas apa gitu, perhatian khusus. Walaupun sekarang sudah ada ya program diferensiasi kan gitu ya. Nah, kalau dengan pertanyaan Ibu tadi, Bu Nabila tadi, apakah itu lakukan dulu semua rangkaian mengukur tinggi badan, berat badannya, kemudian lingkar kepala, kemampuan kecakapan kognitif, bahasanya, karena tidak bisa dibilang anak kurus, oh itu stunting, itu kejadian seperti anak Bu Dora tadi, siswanya Bu Dora. Nah, gitu ya, itu yang menjawab pertanyaan Bu Nabila. Oke, baik Ibu. Satu pertanyaan lagi untuk terakhir, karena saya lihat dari tadi Bapak Rangga sudah raise hand. Bapak Rangga boleh on mic untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan Pak Rangga. Oke, terima kasih kepada Bu Moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Rangga dari mahasiswa Universitas Utama Medan. Nah, ini kan tadi dari materi Bu Rismawati dijelaskan bahwa sangat kompleks gitu yang kita tahu tentang penyebabnya, ciri-cirinya, atau mungkin kayak cara kita menanggulanginya gitu. Nah, masalah stunting ini sebenarnya udah lama gitu ya dari kita Rismawati tadi. Dan pertanyaan saya mengapa masalah ini sampai sekarang belum terselesaikan. Sekarang kita udah tahu nih gimana caranya, gimana cara mendeteksinya. Itu Bu Risma. Dijawab langsung Bu. Baik, silahkan langsung dijawab Ibu. Ini pertanyaan. Ya. Kenapa gitu? Karena tidak adanya kepedulian. Saya nggak mau bilang sentra keterbatasan di tim gizi, nangis nanti. Mungkin di dalam Zoom ini ada tim gizi nih yang hadir. Nangis mereka, udah sedih mereka. Saya tidak mau bilang keterlambatan tim stunting dalam mengejar, dalam menentaskan, dalam mensosialisasi. Enggak, mereka kerja nggak punya waktu. Tidak nampak dan tidak terlihat. Saya tahu itu karena saya berada di situ.
Saya mau kesehatan, oh mereka luar biasa. Dinas pendidikan bahkan sekarang nih lihat, mahasiswa PAUD saja sudah sangat tertarik mengangkat tema ini. Tapi apa? Kesadaran yang sama sekali tidak ada. Peduli. Kalau hamil, kalau lagi sehat, enak makan, enak tidur, nggak ada kaki bengkak, nyantai aja. Oh gemuk kok hamil, gemuk sehat. Oh gemuk itu bukan sehat. Lah ya kalau kurus itu harus sehat gitu. Apakah sehat gitu? Periksakan juga. Kan tadi konsepnya seperti itu kan. Lah remaja putri mau dibilangin kakak-kakak jajannya makannya yang sehat. Yang sehat itu ribet, harus menyiapkannya, menyajikannya. Aduh, apalagi nih dikasih makanan tablet-tablet agak pahit-pahit buat apa? Kayak penyakitan. Jadi umat manusia, saya nggak mau menyatakan bahwasanya dengan instansi ya, semua sudah bekerja dengan sangat baik. Gitu. Ini sudah semua. Jadi mudah-mudahan ginilah, banyak juga ya Bapak Ibu, Kakak Abang, mahasiswa yang ada di dalam kegiatan kita ini yang jumlahnya cukup lumayan banyak ini pesertanya ya. Ke 60 ya, 60 peserta. Mudah-mudahan bisalah menebar virus gitu. Oh iya ya, harus dijaga gitu. Ternyata wanita itu sumbernya apa? Sehat, sehat rahimnya, sehat mentalnya, sehat psikologisnya gitu kan. Ini yang harus sama-sama diinikan. Kenapa ya nggak berhenti-henti sampai saat sekarang ini? Ya itulah dia, tingkat kesadaran aja. Gimana ya biar sehat? Gimana ini biar tertutup gitu. Semua sudah bekerja dengan baik kalau saya bilang. Itu Bu Novita. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab banyak pertanyaan dari para peserta, dan pertanyaan dari Pak Rangga adalah pertanyaan terakhir dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya kepada Ibu narasumber kami mohon untuk memilih 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi sebagai pemenang giveaway. Mungkin Ibu sudah lebih tahu untuk mana pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke materi kita hari ini. Terima kasih Ibu memilih pertanyaan, Bu. 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, Ibu. Oh, langsung ya, Bu Iya, Ibu. Novita. Ya, Karena saya waktunya, Bu. Sudah saya waktunya. pilih dengan Ibu Fitri tadi. Karena Ibu itu Fitri. akar dari ya, pertanyaan beliau itu menanyakan tentang apakah mengantisipasi buat yang belum menikah itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu dengan Bu Dora ya. Itu Bu Dora. Kemudian tadi ada yang pertanyaan yang dari apakah usia itu tadi ya, kalau sudah terkena stunting apa yang harus dilakukan, terlambat atau tidak, itu Pak apa ya? Siapa tadi, dengan Bapak apa tadi Ibu? Septi Rodi Setia, Ibu ya? Ya, itu yang Ibu bisa. Oke. Keempat tadi pertanyaan yang terakhir ya. Ya, kenapa ini tidak ini dari kenapa ya enggak selesai gitu. Pak Rangga ya Bu ya? Itu ada, itu saja pun. Ya. Baik, itu tadi 4 orang yang sudah disebutkan oleh narasumber untuk pemenang giveaway kita hari ini. Yang pertama Ibu Fitri, yang kedua Ibu Dora, yang ketiga ini Bapak atau Ibu namanya Septi Rodayani, yang keempat Bapak Rangga. Mohon untuk menghubungi nomor yang sudah tertera di form registrasi. Selanjutnya kita sampai di acara sesi foto. Saya mohon kepada seluruh peserta webinar hari ini untuk membuka kameranya untuk kita boleh diambil tangkapan layarnya sebagai dokumentasi. Baik, operator silakan untuk menangkap layar.
1, 2, Baik, saya mulai ya. baik Ibu. Masih ada yang belum dibuka, bisa di-open. Bentar, ditunggu dulu, Bu. Sebentar. Masih pada on kamera. Ya. Oke, ready ya? Saya hitung ya. Bentar. 1, 2. Oke, lanjut di next selanjutnya. Karena Baik, terima posisinya ini belum, ini saya lanjut yang di slide kedua. Baik, ini ada yang baru buka ya. Baik, Jadi ya, silakan Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Sita. Tidak terasa kita sudah melewati rangkaian acara pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan wejangan yang sudah panjang hari ini serta materi yang benar-benar luar biasa. Semoga kita seluruh peserta webinar hari ini yang sudah hadir boleh mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini dan boleh bermanfaat bagi sekitar kita. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh hadirin, kepada Ibu Muktia, dan kepada seluruh undangan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita sehat dan panjang umur. Kita boleh berkumpul kembali, bertemu. Mungkin apabila Tuhan mengizinkan, kita boleh bertemu secara tatap muka di lain waktu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Sekali lagi saya informasikan untuk pemenang giveaway boleh menghubungi nomor yang sudah ada di form registrasi. Dan juga untuk sertifikatnya akan di-share oleh panitia Porpaut yang bertugas pada hari ini, akan di-share 1 minggu setelah webinar kita hari ini. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat kepada kita. Tetapi sebelum kita tutup, karena kita membuka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih narasumber dan semua yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Apabila kami ada kesalahan, baik secara kata-kata ataupun perbuatan di sepanjang pertemuan kita hari ini, kami tim yang bertugas hari ini mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Izin Terima leave. kasih. Ibu. Iya, di lain kesempatan. Izin Silakan. live ya. Terima Bu Novita, Bu Mukti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live ya semua. Baik. Assalamualaikum. Salam. Silakan untuk teman-teman peserta jika mau mendownload materinya sudah ada. Ini sudah ditampilkan untuk link materinya. Jadi silahkan bisa di-download. Untuk sertifikat nanti kami akan share lagi di WA group nanti 1 minggu setelah webinar kali ini. Sekali lagi saya sebagai Ketua Forum Mahasiswa PG PAUD mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari semua. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kendala yang sudah terjadi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang ilmunya sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih buat Ibu Muktia yang sudah mewakili Kaprodi. Sebenarnya Kaprodinya baru, jadi kami belum sempat berkenalan dengan Kaprodi baru, tetapi terima kasih kami sudah bisa melaksanakan webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih untuk Bunda Sita, Bunda Novita, dan Bunda Semi semua yang saya tidak bisa. Untuk link absen mungkin bisa dikirim di WA group. Saya kirim lewat WA group ya. Ya, Link absen akan dikirim melalui WA group ya Bapak Ibu.
Ya, terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Yuli. Ya. Sehat selalu Bu Yuli.